Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 7, ayat 41 sampai pasal 8 ayat 3. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun, hai kaum Israel? Tidak pernah, malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan, sampai di seberang sana Babel. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah, dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar, dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 41 sampai pasal 8 ayat 3, yang menyajikan 3 perikop, yaitu tentang lanjutan kesaksian Stefanus, pasal 7 ayat 41 sampai 53, Stefanus dibunuh, pasal 7 ayat 54 sampai 60, dan penganiayaan terhadap gereja di Yerusalem, pasal 8 ayat 1 sampai 3. Di ayat 44, Stefanus menjelaskan sampai pada perkara tentang tempat kediaman Allah, kemah kesaksian. Di sini menunjukkan bahwa satu generasi demi satu generasi memelihara kemah itu. Namun Allah tidak puas, dan Daud, seorang manusia yang sesuai dengan hati Allah, mengetahuinya. Karena itu Daud mencari tempat kediaman yang lebih baik bagi Allah.
Tetapi akhirnya Salomolah yang membangun satu rumah untuk Allah. Tetapi Allah tidak dapat dipuaskan dengan apapun yang dibuat oleh tangan manusia. Allah perlu sesuatu yang lebih baik. Dalam pembicaraannya, Stefanus mulai dengan Allah yang mulia dan mencakup banyak perkara sampai ia membicarakan tempat kediaman Allah. Stefanus menyebut Allah yang maha mulia dan yang maha tinggi, untuk membenarkan diri di hadapan penentang-penentang yang menuduhnya menghujat Allah. Di ayat 48, Stefanus mengatakan bahwa yang maha tinggi tidak tinggal di dalam rumah-rumah buatan tangan manusia. Ini menyiratkan bahwa Allah akan meninggalkan bait perjanjian lama yang material dan memulai satu zaman yang baru, supaya umatnya dapat menyembah Dia dalam roh, tempat kediaman rohani Allah, gereja. Ayat 49 menunjukkan bahwa Tuhan akan mencari suatu tempat kediaman rohani dalam roh manusia. Di ayat 51, Stefanus mengatakan satu perkataan yang sangat tegas kepada para penentangnya. Karena Stefanus penuh dengan Roh Kudus dan bersatu dengan Tuhan Sang Roh, maka menentang dia berarti menentang Roh Kudus. Karena itu, di kemudian hari Tuhan menunjukkan kepada Saulus, salah satu penganiaya Stefanus, bahwa dia sedang menganiaya Tuhan. Di ayat 55, Stefanus penuh dengan roh itu di dalam dan secara esensial. Ini mengacu kepada hayat, bukan kepada pekerjaan. Stefanus melihat kemuliaan Allah. Ini adalah satu pengakuan dan dorongan yang sangat besar bagi orang yang dianiaya. Stefanus juga melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dalam hal kenaikan Tuhan, biasanya disebut duduk di sebelah kanan Allah. Tetapi Stefanus melihat Dia sedang berdiri. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat memperhatikan orang-orang yang dianiaya baginya. Stefanus tidak mempedulikan lingkungan, tetapi dengan penuh roh ia menatap ke langit. Di ayat 2, Stefanus mengatakan bahwa Allah yang mulia menampakkan diri kepada Abraham. Sekarang kita diberitahu bahwa Stefanus melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dalam seluruh perjanjian baru, hal ini hanya terjadi satu kali. Bumi menolak Stefanus dan tertutup baginya, tetapi langit terbuka kepadanya, menunjukkan bahwa surga beserta dia dan untuk dia. Sewaktu Stefanus dilempari batu, ia menyeru nama Tuhan Yesus. Tentunya Stefanus tidak mengatakan dengan lemah lembut, Tuhan Yesus, belas kasihanilah aku. Sebaliknya ia dengan nyaring berseru kepada nama Tuhan dengan berkata, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Menurut ayat 60, Stefanus berlutut dan berseru dengan suara nyaring, Tuhan. Dari perkara Stefanus, kita melihat bahwa berseru kepada nama Tuhan adalah sesuatu yang dapat didengar. Ayat 60 mengatakan, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Sesudah berkata demikian, ia pun meninggallah. Di sini kita melihat bahwa doa Stefanus bagi para penganiayanya sama seperti doa Tuhan yang Dia kasihi dan perhidupkan. Bagian yang pertama dari pasal 8 ayat 1 mengatakan, Saulus juga setuju dengan pembunuhan atas Stefanus. Kapan saja kita setuju terhadap sesuatu seperti yang dilakukan Saulus, kita menganggap diri kita adalah orang yang cukup lumayan. Jika kita tidak menganggap diri kita lumayan, kita tidak akan menyetujui sesuatu dengan cara ini. Kita tidak akan peduli apa yang dilakukan orang lain. Saulus, orang muda itu, menyetujui penganiayaan dan pembunuhan atas Stefanus karena ia menganggap dirinya sendiri cukup lumayan. Sebenarnya seperti yang ditunjukkan pasal 8 ayat 3, Paulus memang seorang tokoh yang lumayan, ia menjadi pimpinan penganiaya gereja. Di pasal 8 ayat 1b mengatakan, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ini adalah gereja atau jemaat pertama yang didirikan di suatu lokal. Berada di satu kota
dalam wilayah pemerintahan kota Yerusalem. Inilah gereja lokal dalam lokalitasnya, seperti yang dinyatakan Tuhan dalam Matius 18 ayat 17. Ini bukan gereja universal yang diwahyukan oleh Tuhan dalam Matius 16 ayat 18, tetapi hanya satu bagian dari gereja universal tubuh Kristus. Catatan Perjanjian Baru mengenai perkara ini, yaitu gereja didirikan dalam lokalitasnya selalu konsisten. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 dengan jelas mengatakan bahwa semua orang beriman tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria, kecuali rasul-rasul. Karena Alkitab mengatakan hal ini, kita perlu mempercayainya. Saudara-saudari, Injil Tuhan itu penuh kuasa dan menang di Yerusalem. Meskipun hanya 12 rasul yang tetap tinggal, tidak lama sebelumnya ada sejumlah besar orang yang datang untuk percaya kepada Tuhan. Sebelum penganiayaan itu, pasti ada ribuan orang beriman di Yerusalem. Kemudian selama penganiayaan yang hebat terhadap gereja, semua orang beriman ini pergi kecuali rasul-rasul. Tetapi karena Injil sangat kuat, segera setelah penyebaran orang-orang kudus itu, ada sejumlah besar orang yang bangkit untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kelihatannya semakin banyak orang beriman pergi, semakin banyak orang yang datang untuk percaya kepada Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk teladan Stefanus, yang begitu baik. Tuhan, sehingga hari ini mengajar kami, Tuhan, bahwa kami perlu meneladani teladan dia. Tuhan, kami perlu melihat Engkaulah Allah yang maha mulia. Engkau adalah Allah yang maha tinggi. Oh Tuhan, Kau patut kami ikuti. Tuhan, kemuliaan-Mu memikat kami, sehingga kami boleh mengejar-Mu, mengikuti-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Hari ini, oh Tuhan, Kau tidak lagi tinggal di dalam rumah buatan manusia. Tuhan, tempat kediaman-Mu ada di dalam roh kami. Tuhan, ada di dalam gereja. Tuhan, kami, oh Tuhan, menjadi tempat kediaman-Mu, tempat perhentian-Mu. Tuhan, kami mohon Kau terus memenuhi kami, sehingga kami boleh diluapi oleh Dikau, menjadi ekspresi-Mu, sama seperti Stefanus, yang boleh menjadi ekspresi-Mu di atas bumi. Oh Tuhan Yesus, dan melalui demikian Tuhan, perkuat kami, boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Dimanapun kami berada, Tuhan, kami menjadi saksi-Mu yang mengekspresikan Dikau, yang menyebarluaskan firman hayat-Mu. Sehingga begitu sering kami pergi, sehingga lebih banyak orang yang datang kepadamu dan percaya kepadamu, dapatkan keselamatan yang sempurna seperti kami menerima keselamatan yang demikian. Syukur padamu Tuhan.